kita akan membahas soal ulasan materi kelas 9 sebelum pelajaran. Langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Di sini ada gambar, perhatikan gambar. Ada gambar secangkir kopi yang beruap. Jadi di sini soalnya tim praktikum IPA kelas 7A mendata sifat zat yang ditunjuk oleh nomor pada gambar di atas. Data yang tepat adalah, baik kita analisis satu persatu ya. Jadi ini ada hubungannya dengan wujud zat. Seperti kita tahu bahwa zat itu ada 3 bentuknya, padat, cair, dan gas. Di sini gambar soal nomor 1, kopi bersifat cair. Gambar nomor 2, ini adalah gambar dari uap kopi atau uap air ya ini. Ini berarti sifatnya zat gas. Dan gambar nomor 3 ini adalah gambar dari tatakan cangkir. Ini sifatnya adalah zat padat. Nah, sekarang kita data dulu sifat-sifat dari wujud zat. Yang pertama, wujud zat padat. Volume dari zat padat ini adalah tetap ya, kita tulis di sini tetap. Sedangkan bentuknya, bentuk dari zat padat juga tetap. Untuk zat cair, volumenya tetap ya, kita tulis tetap. Dan bentuk dari zat cair selalu berubah sesuai dengan wadahnya. Untuk zat gas, volumenya selalu berubah dan bentuknya juga selalu berubah. Nah, ini ya tabel dari sifat-sifat wujud zat. Kita kembali lagi ke soal. Di sini yang paling sesuai dengan tabel di bawah, berarti yang mana? Yang nomor 1, zat cair. Volume tetap, bentuk berubah. Zat 1, volume tetap, bentuk berubah. B dan A. Sekarang kita lihat zat kedua. Zat kedua ini zat gas. Bentuk dan volume berubah, berarti B. Kalau zat 3, zat padat, bentuk tetap, volume tetap, juga yang paling benar adalah B. Berarti jawaban yang paling benar nomor 1 adalah B. Zat 1, bentuk berubah, volume tetap. Zat 2, bentuk berubah, volume berubah. Zat 3, bentuk tetap, volume tetap. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. 1 mikrometer sama dengan berapa meter? Kita kembali ke tangga konversi seperti yang ada di sini. Pertanyaannya di mikrometer ya, di sini ya. Mikrometer ke meter. Ini mikrometer sengaja saya tulis merah karena kalau di merah ini setiap naik 1 ke hitam ini dibagi 1000 atau 10 pangkat 3. Dibagi 10 pangkat 3. Kalau yang hitam ke hitam ini dibagi 10. Jadi pangkatnya nambah 1. Misal dari mikrometer ke meter, 10 pangkat 3, 4, 5, 6. Maka dari mikrometer ke meter ini dikali 10 pangkat min 6 karena naik ya. Kalau kita tulis di sini 1 mikrometer karena naik 6 tadi ya 3, 4, 5, 6, maka kita tulis 1 kali 10 pangkat min 6 karena naik ya, meter. Kalau dituliskan dalam bentuk lain atau bentuk desimal, maka kita tulis 1 dulu di belakang, maju, komanya maju sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komanya kita taruh di sini, depannya koma kita taruh 0, di belakangnya koma juga kita tulis 0.
Maka hasilnya sama dengan 0,000001 meter. Kalau tidak ada jawaban ini, maka dapat ditulis dalam bentuk lain seperti ini. Ya, kita lihat soalnya. Kalau pada soal ini jawabannya berarti A. 1 mikrometer sama dengan 0,000001 meter. Ya. Baiklah, kita bahas soal berikutnya. Di sini soal nomor 3 ya. Ada gambar seorang pekerja bandara mendorong muatan seperti pada gambar A di sini. Dengan benda sejumlah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 benda di dalam trolinya. Dengan gaya 50 Newton dan menghasilkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian beberapa muatan diturunkan seperti pada gambar B. Ternyata pada gambar B tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 8 benda. Nah, jika gaya dorong yang dilakukan tetap, artinya gaya antara A dan B ini tetap, percepatan yang dihasilkan pada B itu berapa? Nah, kita hitung menggunakan penerapan hukum Newton 2, di mana rumusnya adalah A sama dengan sigma F per N. A ini percepatan, sigma F melambangkan jumlah gaya, dan M melambangkan massa. Ingat, dari kedua gambar, massa semua barang di troli ini sama. Ya. Gambar A ini ada 10 benda. Saya ganti benda ya. Dan gambar B ini ada 8 benda. Nah, yang ditanyakan percepatan yang dihasilkan pada gambar B. Oke, ada 2 langkah perhitungan. Langkah pertama, kita menghitung massa satu benda dulu. Dari mana menghitungnya? Kita pakai rumus di atas ini. A sama dengan F per N. Sigma, di sini tanpa sigma sama saja ya. Kalau sigma F ini berarti ada 2 gaya atau lebih. Karena di sini hanya ada 1 gaya di soal, maka saya tulis dengan F saja. A sama dengan F per N. Karena yang dicari massa, maka rumusnya kita rubah. Jadi M-nya ini kita kali silang, jadi M-nya naik ke atas, A-nya kita silangkan jadi ke bawah. Jadi rumusnya jadi begini. Untuk mencari massa sama dengan gaya dibagi percepatan. M sama dengan F per A. Setelah kita tahu kita menggunakan rumus M sama dengan F per A, sekarang kita masukkan angka-angkanya. M sama dengan F-nya kita masukkan 50, tadi diketahui di soal. Gayanya sama dengan 50 Newton. Kita masukkan 50 dan percepatannya kita masukkan 2. Percepatan pada gambar A kita masukkan 2. 50 dibagi 2, jadi M sama dengan 25 kg. Setelah itu kita hitung massa satu benda dalam troli itu. Semua benda 25 kg, kita bagi 10, karena ada 10 benda, maka hasilnya 25 bagi 10 sama dengan 2,5 kg ya, ini 2,5 kg. Ya, sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya, langkah kedua, yaitu menghitung percepatan pada gambar B. Langkahnya kita lihat dulu gaya pada A dan B adalah sama, maka langsung saja kita pakai rumus A sama dengan F per M. Tapi di sini yang kita masukkan adalah M2 atau massa pada gambar B. Massa pada gambar B. Saya ganti B ya. Massa pada gambar B ini bisa kita lihat dari massa pada gambar A. Massa satu benda tadi 2,5 kg. Kita kalikan 8. Kenapa 8? Karena pada gambar B tadi bendanya ada 8 nih.
Maka massa B, massa pada troli B sama dengan 2,5 kali 8 sama dengan 20 kg. Setelah ketemu massa B-nya, kita masukkan ke rumus A sama dengan F per M. F-nya sama 50 sama dengan gambar A, dan MB-nya 20, kita masukkan 50 per 20. Maka percepatan pada gambar B hasilnya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Maka nomor 3 ini bisa kita jawab. Jawabannya benar adalah D. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar selisih tekanan hidrostatis yang dialami kedua penyelam adalah. Nah, ini kita lihat dulu gambar dari soal nomor 4. Di sini ada dua penyelam. Penyelam A menyelam dengan kedalaman 10 meter. Penyelam B menyelam dengan kedalaman 50 dikurangi 15 meter. Oke, dari soal ini kita menggunakan cara penerapan tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis ini rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH ini adalah tekanan hidrostatis, kemudian Rho ini adalah massa jenis cairan, G ini adalah gaya gravitasi, dan H ini kedalaman. Oke, kita lihat dulu di sini yang diketahui apa saja. Pertama yang diketahui adalah massa jenis cairan atau massa jenis dari air ini. Di sini sudah ada di gambar. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kita masukkan di sini Rho sama dengan 1000. Kemudian G atau gravitasinya. Di sini sudah ada di soal percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan di sini G sama dengan 10. Sedangkan HB min HA ini adalah selisih dari kedalaman penyelam. Kedalaman penyelam B yaitu sebesar 35. Dari mana 35 ini? Dari ini, kedalaman seluruh atau kedalaman dari lautan ini 50 meter dikurangi kedalaman dari titik B ke dasar laut bisa 15 meter. Maka kedalaman penyelam B ini 50 dikurangi 15, hasilnya 35. Kita masukkan ke rumus tadi. HB atau kedalaman penyelam B sama dengan 35. Kita masukkan di sini. Sedangkan HA atau kedalaman penyelam A di gambar sudah jelas ya, 10 meter. Kita langsung masukkan 10. Setelah itu baru kita hitung 1000 dikali 10 dikali, karena ini dalam kurung kita hitung dulu 35 dikurangi 10 sama dengan 25. Baru kita kalikan 1000 dikali 10 dikali 25 sama dengan 250.000 Newton per meter kuadrat. Ini satuan dari tekanan hidrostatis. Maka nomor 4 ini bisa kita jawab C yang benar ya. Kita masuk ke nomor selanjutnya. Soalnya nomor 5 ini, Pak Udin merasakan kelainan pada matanya, di mana Pak Udin tidak bisa membaca tulisan di buku pada jarak normal 25 cm. Tapi ketika buku dijauhkan, baru bisa dibaca tulisan tersebut. Dari cerita tersebut, kesimpulan yang tepat adalah, di sini ada tabel jawaban, ya. Jawaban yang paling tepat adalah C, di mana cacat mata yang dialami Pak Udin yaitu hipermetropi atau rabun dekat.
Nah, rabun dekat ini hipermetropi atau rabun dekat bisa di kacamata berlensa positif. Lensa positif atau lensa cembung. Karena apa? Karena pada rabun dekat ini bayangan itu jatuh di belakang retina, ya. Dengan adanya lensa cembung, maka bayangan akan dimajukan, dijatuhkan tepat pada retina, sehingga Pak Udin bisa melihat dengan lebih jelas jika menggunakan lensa cembung. Sedangkan pada miopi ini rabun jauh. Kalau rabun jauh, dia sebaliknya. Rabun jauh atau minus itu ditolong dengan lensa cekung. Karena apa? Karena bayangan itu jatuh di depan retina. Jika ditolong dengan lensa cekung, maka bayangan akan dijatuhkan di retina, sehingga bayangannya bisa terlihat dengan jelas. Maka nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah C. Kita masuk pembahasan di soal nomor 6. Perhatikan soal di bawah ini. Perhatikan gambar gerakan dalam olahraga bulu tangkis berikut. Ketika pemain bulu tangkis mengayunkan tangan memukul bola atau shuttlecock, jenis sendi yang terlibat adalah, kita lihat ya gambarnya, kita analisis dulu. Apa saja sendi-sendi yang terlibat pada saat memukul shuttlecock? Pertama, sendi yang terlibat adalah sendi pada siku. Sendi pada siku ini adalah sendi engsel. Kemudian yang kedua, sendi pada pergelangan tangan. Pergelangan tangan juga ikut bergerak. Ini adalah sendi geser atau nama lainnya sendi pelana. Dan yang ketiga, sendi antara bahu dengan lengan atas. Di sini ya, karena di sini ini bahu dan lengan atas juga bergerak. Nah, sendi pada bahu dan lengan atas ini adalah sendi peluru. Ya, berarti sendi yang bekerja pada saat memukul shuttlecock adalah sendi engsel, sendi pelana atau sendi geser, dan sendi peluru. Maka jawaban yang paling tepat dari A, B, C, D ini adalah yang C. Sendi peluru, sendi engsel, dan sendi pelana. Baik, kita masuk ke pembahasan soal nomor 7. Perhatikan soal berikut ini. Pak Hasan menayangkan sebuah slide dengan gambar kemasan makanan dengan komposisi tepung tapioka, minyak nabati, garam, dinitrium inosinat, monosodium glutamat, gula, dan aspartam. Bahan kimia yang ditunjuk oleh panah berfungsi sebagai, anak panahnya ini menunjukkan ke aspartam. Aspartam ini adalah salah satu jenis pemanis buatan, berarti jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 8. Fatimah makan jagung rebus. Zat gizi yang terkandung dalam jagung mengalami pencernaan secara kimiawi di organ pencernaan. Proses yang terjadi di dalam mulut melibatkan enzim. Nah, kita tahu bahwa jagung ini mengandung karbohidrat ya. Maka dalam mulut enzim yang terlibat yaitu enzim amilase yang mampu mengubah amilum atau zat tepung menjadi glukosa. Glukosa ini karbohidrat yang lebih sederhana. Nah, nama lain dari amilase ini adalah enzim tialin. Tialin ini mengubah amilum menjadi maltosa. Sama amilum tadi zat tepung, maltosa juga karbohidrat yang lebih sederhana atau disakarida. Nah, jadi jawabannya bisa ada dua, yaitu A dan B. A ini amilase dan B tialin. Gitu ya. Lanjut soal nomor 9. Perhatikan soal berikut ini. Hubungan yang sesuai antara alat pengeluaran dengan zat yang dikeluarkannya adalah, ini pada bab sistem ekskresi ya.
Dulu di kelas 8 sudah pernah dibahas bahwa alat ekskresi manusia ada 4, hati, ginjal, kulit, dan paru-paru. Di mana hati ini zat yang dikeluarkan adalah empedu, ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, bisa mengandung urea dan garam, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Maka dari pilihan A, B, C, D, ini yang benar adalah yang B. Alat ekskresi ginjal mengeluarkan urin. Baik, kita masuk ke pembahasan soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar sebuah pengungkit atau tuas ya, dimana di soal ini sudah diketahui berat beban sama dengan 600 Newton. Yang ditanyakan nilai keuntungan mekaniknya. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanik dalam pada tuas atau pengungkit bisa menggunakan 2 rumus. Yang pertama, kita bisa menggunakan Km sama dengan W per F, di mana W ini adalah besarnya berat beban dan F ini adalah gaya kuasa. Kalau ini gaya berat atau gaya berat beban. Nah, di soal kita lihat berat bebannya 600, maka W-nya kita tulis 600 di sini. Dan kuasanya ini F ya, 200 Newton. Kita masukkan di rumus 200 Newton. Kemudian baru kita hitung. 600 per 200 sama dengan 3. Atau pakai cara kedua, keuntungan mekanik sama dengan LK per LB, di mana LK ini adalah lengan kuasa dan LB ini lengan beban. Ini ya, lengan kuasa ini bisa kita lihat dari besarnya atau panjang dari titik tumpu ke kuasa, ini besarnya 1,5, dan lengan beban ini dari titik tumpu ke benda atau beban 0,5 meter. Kita tulis di rumus LK nya sama dengan 1,5, LB sama dengan 0,5, baru kemudian kita hitung, dibagi, hasilnya sama 3. Maka nomor 10 ini jawaban yang paling benar adalah C, 3. Kelas 9 sebelum pembelajaran. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.